Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk mengakses motor DC dengan menggunakan Arduino. Oke, jadi komponen yang kita gunakan untuk praktikum kali ini adalah yang pertama itu satu buah Arduino dan dua motor DC. Oke, jadi untuk motor DC itu bisa kalian ambil komponennya di bagian komponen mod. Jadi untuk bentuk awalnya itu seperti ini. Motor DC dia hanya terdiri dari dua sambungan. Jadi ini sambungannya bebas, mau disambungkan kemana aja. Jadi untuk joker aja. Oke, jadi silahkan kalian buat seperti rangkaian berikut ini. Kalau di sini saya buat dia satu sisi, ini kita buat ibaratnya ini motor A, ini motor B. Jadi motor A dihubungkan ke nomor 9 dan nomor 8. Dan motor B dihubungkan ke nomor 7 dan motor 6. Tentunya kalian bisa juga menghubungkannya ke pin lain, terserah aja. Oke, jadi untuk rangkaiannya seperti itu. Sekarang kita lanjut pada codingannya. Oke, sebelum ke codingannya tadi diingat ya. Saya ulangi kembali lagi. Dimana tadi motor A dihubungkan ke pin 9 dan pin 8, dan motor B dihubungkan ke pin 7 dan pin 6. Oke, kita masuk ke codingan. Oke, untuk codingannya seperti ini. Oke, tadi kan di bagian rangkaiannya kita menghubungkan motor itu ke pin 9, pin 8, pin 7 dan pin 6. Jadi di bagian void setupnya kita setting pin mod, setiap pinnya itu kita buat sebagai output. Oke, jadi cara kerja untuk motor DC ini supaya dia bisa bergerak, kita hanya perlu memainkan dua logika, yaitu karena itu kan tadi kan di sini kita lihat kembali di bagian motor DC-nya dia hanya terhubung ke dua bagian aja. Jadi untuk menggerakkannya kita kasih logika, yaitu yang pertama satu sisi kita kasih low dan satu sisi lagi kita kasih high. Jadi logika itu nanti akan menentukan bagaimana arah putarannya. Oke, sekarang langsung kita ke pemrogramannya kembali. Jadi di sini kita buat dia untuk motor A bagian 9 kita set low, bagian 8 kita set high. Untuk motor B yang bagian 7 kita set low dan 6 kita buat bagian high. Jadi dia nanti akan bisa berputar. Langsung aja kita compile. Oke, selanjutnya kita masukkan programnya ke dalam Arduino. Oke, kalau sudah kalian masukkan tinggal di play saja. Oke, seperti ini dia. Maka motornya akan bisa langsung bergerak. Untuk motor DC itu berbeda dengan motor servo. Kalau motor servo kita hanya bisa menggerakkannya dengan menggunakan metode derajat. Kalau di motor DC ini dia akan berputar terus-menerus. Oke, seperti ini. Kita perhatikan di sini dia kalau bagian motor B berputar ke sebelah kanan dan motor A berputar ke sebelah kiri. Jadi untuk menentukan arahnya itu kita hanya perlu mengatur di bagian logikanya tadi di bagian sini. Sini dia. Jadi kita perhatikan di sini dia masih ke dalam arah yang berlawanan. Jadi supaya dia bisa menjadi satu arah, kita tinggal mengubah logikanya. Misalnya seperti ini. Ini awalnya dibuat low, kita ganti. Kita ganti menjadi high dan ini kita ganti menjadi low. Kita verify. Oke, sudah. Kita masuk ke Proteus. Dimatikan, baru kita hidupkan lagi. Jadi dia sudah satu arah di sini. Jadi seperti itu untuk cara mengaksesnya. Ini kan masih dia ke arah kanan. Kita bisa mengubah arahnya seperti tadi, tinggal mengubah di bagian codingan void loopnya. Ini ke arah kanan. Kalau kita mau buat dia ke arah kiri, kita tinggal mengubah logikanya aja. Sini kita buat misalnya ini, kita ubah ini jadi low, ini jadi high.
Ini jadi high, ini jadi low. Kita verify. Sudah selesai. Kita ke Proteus. Di sini dia masih berjalan ke sebelah kanan. Sekarang kita refresh. Oke, diperhatikan sekarang dia sudah berjalan ke sebelah kiri. Oke, kira-kira demikian untuk cara mengakses motor DC. Sangat gampang bukan? Oke, begitu sekarang kita buat yang lebih lagi. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan 2 button, yang mana nanti satu button kita buat dia supaya motornya bergerak ke sebelah kiri, dan satu lagi kita buat untuk motornya bergerak ke sebelah kanan. Oke, sekarang kita coba. Silahkan kalian ambil button, ambil dari komponen mode button. Oke, kita ambil button, baru kita pasang. Satu di sini, satu di sini. Oke, button yang atas saya hubungkan ke nomor 13. Button yang bawah saya hubungkan ke nomor 4. Oke, untuk penomorannya itu bebas sesuai dengan kalian aja. Oke, kita hubungkan ke bagian ground. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemrograman. Diingat ya, button satu ini dihubungkan ke nomor 13. Button yang kedua dihubungkan ke nomor 14. Maaf, salah. Dihubungkan ke nomor 4. Kita masuk ke pemrograman. Kita tambahkan di sini dia pin mode 13 kita buat sebagai input. Terus pin mode 4 kita buat sebagai input. Lalu kita buat digital write 13 high. Kita buat dia high untuk sebagai deklarasi awal, dan pin 4 juga kita buat sebagai high. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke bagian void loopnya. Sini kita akan membuat sebuah variabel untuk menampung inputan dari si button tadi. Oke, yang pertama kita buat integer button 1. Buat button 1, baru kita baca pakai digital read. Digital read, masukkan 13. Oke, kita buat lagi satu variabel untuk menampung dari button 2. Integer button 2. Digital read 4. Oke, jadi sekarang kita tambah kondisinya. Kita buat if button 1 sama dengan low, kita kasih kondisi dia yang awal ini berjalan ke sebelah kiri. Terus selanjutnya ini kita hapus dulu, baru else if button 2 sama dengan low, kita kasih kondisi sebaliknya dari sini. Jadi kita kopikan dulu ini, masukkan ke sini, baru kita ubah arahnya. Ini menjadi high, ini menjadi low, ini menjadi low, lalu ini menjadi high. Oke, jadi kita verify dulu. Oke, sudah berhasil.
Sekarang kita ke bagian simulator. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankannya. Kita tekan play. Oke, dia masih dalam keadaan diam untuk pertama kali. Jadi sekarang kita akan menyalakannya. Tekan button yang satu ini. Maka dia akan bergerak ke kanan sesuai dengan codingan yang kita buat tadi di sini. Selanjutnya kita buat lagi saat dia ditekan button satu lagi. Lihat. Oke, sekarang dia sudah bergerak ke kanan sesuai dengan kondisi yang kita buat tadi. Jadi, sekian caranya untuk mengakses motor DC dengan menggunakan Arduino Uno. Terima kasih.